Belajar kisah-kisah yang terjadi dalam Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Jadi, jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya, dan juga share ke teman-teman. Aku sih nggak ada positif dan negatifnya ya. Itu wajar aja kalau seorang bilanglah dia yang nggak tahu apa-apa datang sama orang yang tahu semuanya. Ingin tahu siapa Yesus sebenarnya. Ya, dia ingin tahu siapa Yesus. Jadi tadi kata ya kalau kita ingin tahu siapa Yesus ya kita tanya sama Yesusnya langsung. Iya. Betul. Yakinkan diri kita tahap demi tahap dalam keyakinan kita. Oh memang Yesus ini begini. Oh Yesus ini begini. Oh Yesus ini. Jadi kita ada perubahan dalam diri kita yang membuat kita sebagaimana Nikodemus untuk bisa lahir kembali. Halo teman-teman yang ada di rumah, kembali lagi bersama kami di Cornerstone Connection, Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Bersama saya, Raivaldo Siburan, dan partner-partner saya, Hasyela dan Brenda Jane. Nah, Udah, sampai situ aja. sampai situ aja partnernya. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman yang ada di rumah, dan tentunya kabar partner-partner saya yang luar dikasih biasa Yesus. ini, dikasih Yesus ini. Gimana Tentunya kabarnya? luar biasa. Luar biasa. Kalau Brenda, luar Masih biasa. stres. Oh, masih Iya, stres. Nggak stres apa-apa. terus. Iya. Di sini kita akan melepaskan stres kita, melepaskan pemikiran-pemikiran kita. Karena apa? Karena apa, Kak? Kita mau bahas cerita Alkitab doang tentunya. Yang Cerita menarik, Alkitab. Lebih menarik dan lebih menantang Mhm. lagi. Iya, benar banget nih. Nah, teman-teman, aku mau nanya nih buat kita semua juga yang ada di sini. Yes. Kalian pernah nggak sih ngomong sama orang yang bener-bener pinter banget, udah kayak setara dengan profesor gitu? Pernah nggak? Saya pernah. Pernah? Pernah. Enggak sih. Nggak pernah? Kalau setara sama orang Profesor. pinter banget, Hah? profesor banget, enggak. Nggak pernah? Tapi kalau pinter di kelas pasti pernah. Pernah lah ya. Terus, Teman gima- kita. ya gimana kalian kayak mau berbicara gitu sama orang yang pinter banget? Rasanya kayak gimana sih? Kalau dari lu deh, Bren. Males sih sebenarnya. Males kan ya? Kayak Cemburu apa gimana? Bukan Enggak, nggak cemburu. Otak kita soalnya nggak nyampe nggak ngomong nyampe. sama dia. Terus dia tuh bahasanya mungkin terlalu tinggi Iya, ya? terlalu tinggi. Terus kita kayak mau ngejokes, mau bercanda kan tiba-tiba kayak ya udah nggak nyambung gitu. Kalau Kalau dari lu? di aku sendiri, Hmm? orang pinter kayak ngejelasin satu ya, Hah? lebih ke ngedengerin sih. Karena kan mungkin ya, yang di... patut dicontoh. Enggak, jadi Iya. kan mungkin apa Dengerin. yang dia bicarain, kadang-kadang ada aja keselip-keselip sesuatu yang kita nggak tahu. Ya. Iya Jadi, sih, iya sih. Fi- Bagus banget dapet ya. feedback kitanya. Kita dapat feedback yang bagus ya. Iya sih. Nah, tapi kalian pernah nggak sih kayak kan kalau misalkan ngomong sama orang pintar kan pasti kan kritis nih. Iya, itu dia kritis Pembahasannya. banget mereka. Nah, kalian sempet gak sih emosi gitu atau kayak ngapain sih nanya-nanya kayak gini gitu? Iya, emosi Pernah? banget. Ya, contohnya saya punya contoh ya di rumah ya. Hah? Itu papa saya. Ya, dia sangat kritis ya Papanya pemikirannya. sendiri ya. Iya. Ah, terus gimana perasaannya waktu ditanyain kayak Selalu gitu? emosi karena orang pinter tuh Emosi. kalau ngomong itu ya lebih ke depan gitu kan. Kalau kita yang biasa-biasa aja, puji Tuhan, biasa-biasa aja ya. Heeh. Ya untuk sekarang-sekarang aja. Tapi kalau orang pintar tuh, pemikirannya tuh emang yang ke Yang depan. buat ke depannya. Iya, untuk ke depannya terus. Bikin mental banget ya buat kita. ya? Iya, iya. Oke. Kita Kita masih gitu kalau nge-like ngomong. dulu Mm-mm. yang situasi sekarang, terus udah ditanyain buat kedepannya gimana. Aduh, Iya. buat besok aja nggak tagu, Iya. buat ntar aja nggak tahu, Iya, udah ditanya iya. lagi buat minggu depan. Ngomong Gitu. soal pintar-pintar kayak gitu, kita mau ngomongin apa sih? Nah, itu akan ada di segmen berikut. Tetap bersama kami di Cornerstone Connection.
Cornerstone Connection. Nah, itu dia. Hmm. Tadi kita udah membahas dapat clue-clue sedikit ya. Iya. Kita bahas apa ya sama orang-orang pinter nih. Nah, Jadi cerita apa yang hari ini kita mau bahas lebih ini dalam? pastinya seru banget Kak Brenda. Tapi aku mau kasih tahu ke teman-teman jangan skip acara kita lupa karena bilang. nanti akan ada Kuis berhadiah. Nah, Ingat ya, ada hadiahnya. bener banget. Dan hadiahnya istimewa tentunya. Iya. Jadi, karena sudah ada Hadiahnya saksikan dari awal sampai akhir. Teman-teman, kita pelajaran ini membahas tentang dalam daging, itu tema utamanya, tapi pelajaran 12 ini berbicara tentang terbakar perlahan-lahan. Nah, di mana inti dari pelajaran kita ini adalah banyak orang merasa mereka belum perlu bertobat karena mereka belum melalui jalan Damaskus. Kurang tahu juga sih kenapa yang jalan Damaskus ini apa. Namun cerita mengenai Nikodemus ini mengingatkan kita bahwa pertobatan merupakan perjalanan seumur hidup. Nah, kita langsung masuk ya ke dalam ceritanya. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Nah, Nikodemus ini seorang pemimpin agama Yahudi. Itu ya, buat teman-teman yang belum tahu. Terus, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Dan Yesus menjawab, kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nih, agak bingung ya? Iya. Lalu Nikodemus ini berkata lagi kepada Tuhan, kepada Yesus, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua?" Iya. Kan gak mungkin lah ya. Iya, benar ya. Nah, dapatkah orang ini masuk lagi ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Nggak mungkin. Dan Yesus jawab lagi nih, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan roh adalah roh." Nah, lalu teman-teman, si Nikodemus ini menjawab, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Ya kita pasti tentu juga akan bertanya seperti itu. Bingung sih. Terus Tuhan Yesus bilang, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami." Ada lanjutannya. Nah, gimana tuh? Gini, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia itu harus ditinggikan supaya setiap orang percaya kepadanya dan beroleh hidup yang kekal. Wah. Karena begitu besar kasih Allah akan dia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayatnya udah sangat familiar ya. Iya, benar. Udah bukan Pasti sesuatu udah yang hafal, iya udah hafal ya. Iya. Seru banget ya ceritanya ya. Seru. Terus kayak banyak ini nggak sih kayak apa ya, kiasan-kiasan atau maksud-maksud di belakangnya ya. Iya, betul. Jadi Tuhan kita ini juga puitis juga ya. Saya nggak Banyak pesan-pesan pesan-pesannya tersirat tersirat banget nih. Seru banget nih teman-teman di rumah. Pastinya penasaran banget nih buat selanjutnya. Kita juga penasaran. Nah, dia sebutnya tadi penasaran. Penasaran ya. Penasaran dengan penuh. Ya panas. Iya, panas dan memerlukan saran. Nah teman-teman, kita akan lanjut lagi, tapi tetap bersama kami di Cornerstone Connection. Halo teman-teman, kembali lagi di Cornerstone Connection.
Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection udah paling pas deh buat kehidupan Itu kita. dia. Menjanjikan Alkitab dan tentunya menantang kita semua untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyata kita semua. Jadi, pelajaran kita buat minggu ini judulnya adalah Terbakar Perlahan-lahan. Kalido boleh baca ini. Apa Oke. ayat intinya? Oke, kita baca ayat intinya, ada di buku pelajaran kita juga. Ayat intinya Yohanes 3 ayat 12 sampai 15. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, siapa lagi yang mau bacain sekilas cahaya? Boleh, Kasela dong. Oh, oke, aku baca. Sekilas cahayanya. Kita baca sekilas cahaya kita. Yang engkau perlukan bukannya pengetahuan secara teori, melainkan pembaruan secara rohani. Engkau tidak perlu memuaskan rasa ingin tahu, melainkan mendapat hati yang baru. Engkau mesti mendapat hidup yang baru dari atas, sebelum engkau dapat menghargai perkara-perkara surga. Sebelum perubahan ini terjadi, dan menjadikan segala sesuatu baru, maka tidak akan bermanfaat bagimu memperbincangkan dengan aku tentang kekuasaanku atau pekerjaanku. Itu dia. Teman-teman, Jelas ya. di segmen ini sudah hadir bersama kita seorang yang tidak asing, Pendeta Benita Muda. Asik. Shalom Pak Pendeta, Apa gimana kabarnya? kabarnya hari ini? Baik-baik. Puji Kalian Tuhan. sehat-sehat semua ya? Puji Sehat Tuhan, tentunya. fit banget. Seperti biasa kalau ketemu kita Pasti. fit-fit dong. tentunya. Iyalah. Fit Nah, banget. kita mau nanya-nanya nih sama pendeta ini. Iya. Banyak banget pertanyaannya. Dan tentunya juga bisa jadi pertanyaan yang Iya. ada teman-teman di rumah lah ya. Cerita kali ini menarik Ya, kita menarik banget. untuk bertanya terus dan terus dan terus bertanya. Apa tuh betul. pertanyaan Kak Bren? Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Ya. Apakah yang dapat pendeta katakan, yang dapat pendeta kasih tahu nih ke kita sehubungan dengan kualitas karakter Nikodemus? Belum kakak, belum selesai pertanyaannya. Karakter Nikodemus dengan melihat cerita ini. Itu mau positif atau negatif juga nggak apa-apa poinnya. Nah. Sabar. Nah. Sebelum pendeta jawab, aku mau tanya ke Oh. Karido aja dulu. Oke. Nah, tadi kan ini kan pertanyaannya karakter si Nikodemus ini ya. Iya. Dengan melihat dari cerita ini ya. Mhm. Kalau menurut aku sih gak ada positif dan negatifnya ya. Itu wajar aja kalau seorang bilanglah dia yang nggak tahu apa-apa Mhm. datang sama orang yang tahu semuanya, ya kan. Bener. Terus bertanya sama Tuhan ya. Wajar aja sih kalau seorang yang nggak tahu apa-apa nanya sama Tuhan, dan itu juga bagus juga lah buat kita. Kalau kita nggak tahu ya jangan diem aja. Wah, Ya panjang kita harus jawabannya. bertanya. Bener-bener. Bertanya biar kita nggak Sesat di jalan. Nah, tapi kalau menurut pendeta sendiri apa nih? Iya, Nikodemus ini kan pejabat. Ya. Oh, iya benar-benar Ya. tadi bilang. Dia pejabat, Mhm. dia berada dalam posisi yang tinggi. Itu sebabnya kan dia datang pada Yesus malam-malam kan, Mhm. supaya orang lain gak lihat siapa dia bisa ngobrol. Maksudnya sih ngobrol gitu ya, Mhm. mau meyakinkan dirinya bahwa Yesus itu apa sih, gimana sih tujuannya apa, dan segala sesuatunya yang selama ini mengganjali hati dia. Jadi dia punya keinginan untuk itu. Nah, sebagai seorang pejabat, Mhm. dia nggak mau kelihatan dengan lain, dia datang malam-malam dengan tujuannya bahwa oke, saya akan tahu nanti saya pulang, oke, saya udah tahu lah. Ya. Nah, hal yang bisa kita lihat tadi sudah dikasih tahu Mhm. bahwa dia punya keinginan, ingin tahu siapa Yesus sebenarnya. Mhm. Ya, dia ingin tahu siapa Yesus. Jadi tadi kata, ya kalau kita ingin tahu siapa Yesus ya tanya sama Yesusnya langsung. Iya. Gitu. Betul. Ya, jadi langsung ke Yesusnya. Kemudian walaupun itu hal yang tadi kalau tanya negatif positifnya, hal negatifnya ya kenapa harus malam-malam gitu kan? Iya. Kenapa gitu. harus malam-malam gitu ya? Kalau memang ini ya datang aja siang dan tapi kan Iya. itu satu pengaruh yang dia bawakan, bahwa dia nggak mau nanti kalau ketahuan
dia datang siang-siang Mhm. nanya nanti, wah ini pejabat ini kenapa datang ya? Kalau kita Iya. kan, ngapain datang? Ini kan Iya. Yesus kan digambarkan oleh para, tanda kutip ya, oleh para imam yang nggak suka dengan Yesus sebagai seorang pemberontak nih ya. Ini yang akan mendirikan kerajaan bagi orang yang tertekan. Yesus itu bahwa wah ini jadi raja kita nanti nih ya. Kalau istilah sekarang, kalau hasil survei udah naik nih elektabilitas Iya. berapa persen Yesus ya kalau ada survei seperti itu ya. Oh gitu. Jadi coba dia datang malam untuk ingin tahu akan hal itu. Jadi dia agak sedikit jaga image lah ya, Iya, benar ya, gitu gitu. ya. Kan makin menarik kan, makin Menarik, dikupas menarik. makin menarik. Nah, makanya kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Oke, boleh. Nah, yang manakah ayat inti pertemuan antara Yesus dan Nikodemus nih, pendeta? Dari ayat inti kita, Mhm. ayat inti kan memberikan pada kita bahwa iya kalau mau tahu tentang sesuatu hal bahwa surga itu ada, bahwa akan akhir dunia ini, ya kita harus secara rohani tahu dulu gitu, memang yakin dulu. Bagaimana kita cerita mengenai surga padahal kita nggak yakin ada surga. Kita bercerita mengenai Yesus akan datang padahal kita nggak yakin Yesus itu ada apa enggak. Itu bukan Yesus kok yang di dunia ini waktu itu gitu ya. Betul. Jadi ayat inti kita memberikan pada kita, mari kita secara perlahan-lahan untuk kita mempelajari siapa Yesus sebenarnya, yakinkan diri kita tahap demi tahap dalam keyakinan kita, oh memang Yesus ini begini, oh Yesus ini begini, oh Yesus ini begini. Jadi kita ada perubahan dalam diri kita yang membuat kita sebagaimana Nikodemus untuk bisa lahir kembali. Nah, pendeta, untuk pertanyaan berikutnya, Dido mau nanya nih, mengapa menurut pendeta memahami makna dilahirkan kembali dalam cerita ini penting untuk memahami arti baptisan, pendeta? Ada berkaitan dengan apa itu? Iya, sebenarnya Nikodemus tahu kok apa yang dibilang Yesus, kamu harus lahir kembali, tapi kan dia pura-pura nggak tahu. Oh gitu. Apakah saya harus masuk lagi ke dalam rahim ibu saya? Ya kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Siapa ya kamu harus lahir kembali. Masa masuk lagi ke rahim ibu supaya lahir kembali lagi? Ya. Dia tahu maksudnya bahwa lahir kembali yang Yesus mintakan adalah ya kamu berubah gitu, rubah hidupmu dan lain sebagainya. Ya kalau kita yang belum mengenal pada Tuhan maka kita akan rubah untuk dengan menerima baptisan, untuk menjadi manusia yang baru, ya gambaran daripada mati manusia lama, bangkit menjadi manusia baru. Itu kan gambaran yang diberikan. Jadi Nikodemus sebenarnya mengerti apa maksudnya. Jadi perubahan itu memang harus perubahan total. Nggak bisa kita mau kata orang munafik gitu ya, atau munak gitu ya. Oh saya udah bertobat kok, tapi dalamnya masih ada intrik-intrik gitu ya. Kalau memang bertobat ya buang semuanya, kita manusia baru masuk kepada kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa kita meragukan siapa Tuhan itu sebenarnya, ya bagaimana Tuhan itu sebenarnya. Ya kita percaya. Jadi lahir kembali yang dimaksudkan adalah bahwa seseorang yang memang tahu Tuhan, dia bertobat secara langsung, walaupun pelajaran kita cukup menggelitik menurut saya ya. Jangan cuma banyak berdoa tapi nggak ada perubahan gitu ya. Jangan cuma belajar kitab tapi nggak ada perubahan. Pelajaran kita katakan itu ya. Jadi jangan cuma tapi nggak ada perubahan. Yang penting kan kita yakin, kita berubah, kita lahir kembali untuk mendapatkan siapa Tuhan kita sebenarnya. Oke, terima kasih pendeta. Terima kasih Pak Pendeta sudah memberikan jawabannya yang menarik. Aku mau tanya lagi. Tadi kita udah tahu ya ada ayat yang kita sangat familiar, itu dari Yohanes 3 ayat 16. Itu apa makna dari ayat tersebut? Iya, ini kan dari pertemuan itu akhirnya keluar ayat yang sangat terkenal, Yohanes 3 ayat 16, karena itu kasih Allah pada dunia ini. Itu kan menggambarkan kepada bahwa Tuhan itu memang mengasihi kita kok ya. Tuhan itu mau supaya semua kita ini selamat. Semua kita ini selamat, Tuhan mau supaya semuanya nggak ada yang tidak selamat ya, dan dia berikan itu kesempatan bagi kita untuk kita mengubah diri kita mau untuk lahir kembali ya. Kalau yang belum dibaptiskan dia dibaptiskan untuk dapatkan lahir kembali, maka keselamatan itu, hidup kekal itu menjadi bagian kita. Oke. Terima kasih pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Bagus banget nih. Nah, teman-teman,
Menarik banget kan? Tapi kita tunggu dulu karena kita akan dengar apa kata Profesor Cornel dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Dan kita juga akan mendengarkan pendapat dari teman-teman kita dalam segmen Apakah pendapatmu? berikut ini. Halo sahabat Cornerstone semua. Kali ini Profesor Cornel akan memberikan informasi bagi kita di pelajaran kali ini. Nah, apakah kamu tahu dalam Yohanes 3 ayat 16 yang paling terkenal dalam Alkitab berasal dari pertemuan Yesus dengan Nikodemus, seorang pria yang membutuhkan waktu 3 tahun untuk membalikan seluruh kehidupannya kepada Kristus. Bagaimana Yohanes menanggapi keseluruhan rincian cerita ini? Nikodemus pastilah telah menceritakan kepada Yohanes sebagian salah satu pilar dari gereja perjanjian baru. Nah, itu dia informasi untuk sahabat-sahabat Cornerstone semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Halo, namaku Justin Christian Adam, asalku dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Nama saya Matthew Siboro, saya berasal dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Nama aku Silvana Renda Marbun dari Perguruan 1 Jakarta. Halo, aku Isabel Rompas dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Kalau menggambarkan pertobatanku sih masih mendung-mendung sih, soalnya kadang saya itu rohani banget orangnya, kadang saya duniawi banget. Bahkan mendung-mendung kadang bisa juga kehujan karena saya itu pernah suatu saat saking rohaninya sampai dibilang sama orang gereja reliable, tapi di satu sisi teman-teman ngejekin saya sok-sokan rohani gitu. Jadi untuk sekarang saya masih mendung menuju ke hujan. Untuk cuaca yang akan aku pilih yaitu cerah. Kenapa cerah? Karena pertobatan itu bagaikan belenggu-belenggu dosa yang dilepaskan, yang sudah pasti akan membuat hari-hari kita menjadi cerah. Aku bakal pilih cuaca badai. Kenapa? Karena ketika menuju pertobatan pasti ada pergumulan kita dengan Tuhan. Pergumulan, pergolakan, bagaimana proses kita yang tadinya dari orang jahat, berangsur-angsur untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, dalam proses itu pasti nggak mudah, pasti berat, ada tantangan dari teman-teman mungkin yang menjauhi kita, mungkin pergaulan kita dulu salah, dari keluarga yang melihat kita mungkin sok baik, tapi apapun itu, terlepas dari semuanya itu, kita punya Tuhan yang pasti akan mengampuni kita dan melupakan dosa-dosa di masa lalu kita. Aku bakalan pilih mendung sih, soalnya aku kadang kayak misalkan hari Selasa tuh kayak lagi pengen tobat banget, besokannya tuh kayak males, terus kayak biarin aja lah. Jadi kayak nggak cerah, nggak badai, nggak hujan, ya mendung lah. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Tadi itu dia tanggapan dari teman-teman kita Cornerstone ya, menarik banget tentunya. Dan Profesor Corner juga Oh tadi. iya benar, Profesor Corner. Dan gak terasa banget diskusi kita udah mau berakhir. Iya, itu selalu nggak kerasa. Itu selalu nggak kerasa, dan itu selalu nggak kerasa. Iya, dan selalu nggak kerasa memang. Dan Pendeta Benny tadi kan udah kasih jawaban-jawaban nih yang menarik. Nah, boleh dong sekarang Pendeta Benny kasih kesimpulan supaya selalu ingetin kita nih untuk selalu menguatkan iman percaya kita. Oke, pelajaran sekolah sahabat kita yang terakhir dari triduan ini dengan dalam daging, kemudian bagian ke-12 saat ini kita mengenai terbakar perlahan-lahan, ya. Dari semua pelajaran kita mengenai kehidupan Yesus sampai kepada pelajaran hari ini memberikan pada kita bahwa kalau kita
ingin bersama-sama dengan Tuhan, maka ayo jalan yuk ya. Jalan bersama-sama dengan Tuhan, mulailah, nggak usah sampai nanti tunggu saya begini, tunggu saya ini baru saya jadi suci, atau tunggu saya begini baru saya lakukan ini. Tidak perlu ya. Pelajaran kita mengajak, mari kita berjalan bersama Tuhan, mulailah dengan langkah pertama kita untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik, maka kita akan melihat hasil ataupun bagaimana Tuhan menuntun kita dengan mujizat-mujizat yang banyak sebagaimana pada waktu Yesus berada di dunia ini. Amin. Nah, teman-teman di rumah, seperti tadi segmen pertama, kita bilang kan mau ada kuis nih. Benar. Nah, jadi dengerin baik-baik ya pertanyaannya. Dan kalian juga bisa ngejawab pertanyaannya di kolom komentar sosial media yang ada ataupun melalui story IG Hope Channel Indonesia. Pertanyaannya adalah, ini dengar baik-baik ya. Makhluk apakah yang ditinggikan Musa di padang gurun? Sekali lagi ya. Makhluk apakah yang ditinggikan Musa di padang gurun? Jadi, kalau teman-teman udah tahu jawabannya, kalian bisa cepat-cepat langsung nulis dengan membalas story Hope Channel, story IG ya, Instagram Hope Channel Indonesia, atau bisa juga bales story-nya dengan tag ke IG Hope Channel Indonesia dengan format, ini perhatiin baik-baik formatnya, jangan sampai salah. Hashtag Cornerstone12 spasi jawaban. Contoh misalnya jawabannya itu, cacing. Contohnya kenapa cacing? Jadi diketik deh tuh, hashtag Cornerstone12 spasi cacing. Terus kalian cepet-cepet ketik jawabannya, jangan sampai keduluan sama yang lain ya kalau kalian mau hadiahnya. Terus buat ngelihat pemenangnya, kalian juga bisa cek di IG Story Hope Channel Indonesia. Mantap sekali. Pendeta, seperti biasanya, di akhir ini kita perlu banget nih doain sama pendeta dan teman-teman di rumah juga. Oke, kita berdoa. Allah, Tuhan dan Bapa kami yang bertahta dalam surga, saat ini kami datang kepada Tuhan untuk bersyukur, terima kasih atas pelajaran yang Tuhan telah berikan bagi kami pada saat ini, bahkan sepanjang triwulan yang telah kami lalui. Kami terima kasih atas contoh pertemuan Nikodemus dan Yesus. Kiranya itu merupakan satu hal bagi kami untuk kami boleh berubah, kami boleh lahir kembali, kami boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk hari demi hari lebih setia kepada Tuhan. Kami ingin menyerahkan seluruh orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan juga menuntun dan memberkati mereka yang bersekolah dan berkuliah. Tuhan berikan kepada mereka kerajinan, bahkan kepintaran untuk mereka boleh mengejar cita-cita mereka. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan, dan berseru kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan kiranya jawab seru doa mereka, agar mereka pun boleh mendapatkan dan melihat kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih pendeta. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio dan Pendeta Benny Tambunan sudah berakhir. Terima kasih. Triwulan ini berarti udah berakhir juga ya. Iya, nggak kerasa banget. Nah, untuk teman-teman, semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buat sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat apa yang Tuhan buat untuk kehidupan kita. Banyak janji yang Tuhan berikan, yang Tuhan tulis juga buat kita semua. Amin. Betul. Terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu setia dari awal sampai akhir dan mencari belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.